Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, semua dalam keadaan baik. Bertemu lagi dengan Ibu Nadia pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi sujud sahwi. Jadi sebelum memulai materi, Ibu ingin menjelaskan kepada anak-anak Ibu semua tujuan dari pembelajaran sujud sahwi ini. Yang pertama, Ibu harap setelah mempelajari sujud sahwi, setelah mendengarkan materi dari Ibu harap anak-anak Ibu sudah mengerti apa yang dimaksud dengan sujud sahwi, apa penyebab dilakukannya sujud sahwi, dan bagaimana cara melakukan sujud sahwi. Oleh karena itu, mungkin kita akan melakukan praktek di pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan kali ini, Ibu hanya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sujud sahwi. Anak-anak Ibu sudah siap untuk belajar? Sudah? Alhamdulillah. Karena semuanya sudah siap untuk belajar, Ibu akan langsung masuk ke dalam materi. Tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu semuanya. Pernah atau tidak saat sholat lupa? Ini sudah berapa rakaat ya? Ini saat sholat zuhur. Kita kan sholat zuhur berjamaah di musola kan, di sekolah. Ada nggak yang lupa? Ini sudah rakaat kedua atau ketiga ya? Rakaat ketiga atau keempat ya? Pernah? Semuanya pernah. Hampir semuanya pernah. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita ulangi sholatnya atau terus sholat saja? Iya, kita sebaiknya terus sholat saja. Nanti sebelum salam kita melakukan sujud sahwi. Oleh karena itu anak-anak Ibu, mari kita belajar mengenai sujud sahwi. Kira-kira apa sih sujud sahwi itu? Ada yang tahu? Oke, Ibu akan jelaskan. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena ragu-ragu atau lupa dalam sholat. Nah, ragu-ragu dalam sholat ini apa? Ragu-ragu dalam jumlah rakaat sholat. Kalau lupa dalam sholat, apa contohnya, Bu? Lupa melakukan sujud, lupa melakukan ruku. Misalnya sujud harus dilakukan sebanyak 2 kali, tetapi dia hanya melakukan sekali. Maka sholatnya sah? Tidak sah, karena dia meninggalkan rukun sholat. Tetapi jika dia melakukan sujud sahwi, maka sholatnya sah. Dalil dilakukannya, dalil pelaksanaan sujud sahwi apa, Bu? Jadi suatu hari di masa Rasulullah ada sahabat Rasulullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha bertanya sama Rasulullah, Rasulullah, bagaimana jika ada yang sholat zuhur 5 rakaat? Apa jawaban Rasulullah? Lakukanlah sujud 2 kali kemudian salam. Jadi sholat tetap dilaksanakan, tetap dilakukan sholat, tetapi nanti sebelum salam kita melakukan sujud sahwi. Nah, berikut hal atau penyebab dilakukannya sujud sahwi. Anak-anak Ibu semuanya, Ibu mohon maaf, Ibu salah ketik, itu adalah sebab dilakukannya sujud sahwi. Yang pertama tadi, lupa atau ragu sudah rakaat keberapa dalam sholat. Yang kedua, lupa atau meninggalkan salah satu rukun sholat. Rukun sholat ada 13. Lupa sujudnya, lupa rukuknya, atau lupa iktidalnya. Maka sholatnya tetap dilanjutkan, tetapi harus melakukan sujud sahwi. Yang ketiga, kelebihan atau kekurangan dalam rakaat sholat. Bu, bagaimana Bu cara mengerjakan sujud sahwi? Seperti yang sudah Ibu bilang, sujud sahwi ini dilakukan di dalam sholat. Jadi saat kita menyadari kita lupa atau ragu-ragu dalam rakaat sholat, misalnya Ibu lupa nih, tadi Ibu sujudnya sekali atau 2 kali gitu. Jadi Ibu tetap sholat, tetap melanjutkan sholat, bukan Ibu batalkan sholatnya. Kita tetap melaksanakan sholat, nanti saat tahiyat akhir, sebelum salam, kita mengucapkan kan tahiyat akhir apa bunyinya terakhir? Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Tidak boleh salam terlebih dahulu. Kita sujud. Sujud, kita langsung sujud sambil membaca Subhana man la yanamu wa la yashu sebanyak 3 kali. Subhana man la yanamu wa la yashu.
Subhana man la yanamu wa la yasfu. Subhana man la yanamu wa la yasfu. Kemudian kita duduk seperti duduk di antara dua sujud, duduk sebentar, kemudian kita sujud lagi sambil membaca doa yang sama. Subhana man la yanamu wa la yasfu. Subhana man la yanamu wa la yasfu. Subhana man la yanamu wa la yasfu. Kita melakukan sujud sebanyak 2 kali, kemudian duduk sebentar sambil membaca takbir Allahu Akbar, kemudian duduk dan dilanjutkan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tata cara pelaksanaan sujud sahwi. Anak-anak ibu bisa lihat gambar dari tata cara pelaksanaan sujud sahwi. Kemudian, apa sih manfaat kita melakukan sujud sahwi? Yang pertama, kita harus ingat, kita harus pahami bahwa semua manusia pernah melakukan kesalahan. Oleh karena itu, manusia merupakan tempatnya salah dan dosa, dan kesempurnaan hanya milik Allah. Karena kesempurnaan hanya milik Allah, manusia tidak boleh sombong. Apa Ibu bilang? Manusia tidak boleh sombong. Selanjutnya, manusia juga merupakan tempatnya salah. Jadi manusia harus berani bertanggung jawab dan berani meminta maaf jika melakukan kesalahan. Begitulah saat kita melakukan kesalahan dalam sholat, kita berani meminta maaf kepada Allah dan dengan melakukan sujud sahwi. Dengan dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus seperti itu. Jika kita melakukan kesalahan, harus bertanggung jawab. Harus berani bertanggung jawab dan berani meminta maaf. Selanjutnya, begitu juga, bukan hanya kita yang pernah melakukan kesalahan, orang lain pun tidak luput dari kesalahan. Oleh karenanya, jika seseorang meminta maaf kepada kita, kita harus memaafkan dengan lapang dada. Jangan diungkit-ungkit kesalahannya. Bu, awak enggak mau, Bu, maafkan dia, Bu, karena ini. Enggak boleh, karena manusia merupakan tempatnya salah dan kesempurnaan hanya milik Allah. Anak-anak Ibu sudah mengerti? Alhamdulillah sudah mengerti. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat khususnya bagi Ibu, bermanfaat juga bagi anak-anak Ibu. Ibu ingatkan lagi, jangan lupa belajar, dibaca bukunya, dibaca materinya, dicari sumber belajar yang lain. Selanjutnya, Ibu minta maaf bila ada salah kata dan ucapan selama Ibu menerangkan pelajaran. Ibu ingatkan, jangan lupa sholat, jangan lupa belajar, jangan lupa berbakti kepada orang tua. Sekian penjelasan dari Ibu. Ibu tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.